kalau mau cari Sylvester Matutina, jangan hanya cari di alamat rumahnya. Pertama coba cari di kantornya Erick Thohir. Yang kedua, coba cari ke Solo. Jangan-jangan dia sedang diskusi dengan Dewan Penasehatnya. Ya, ini saudara Jokowi. Enggak usah lah bernarasi mau menangkap Reza Khalid yang masih di luar negeri, yang tangan Kejaksaan Agung nggak tahu bisa jangkau atau enggak. Ini loh yang Sylvester, yang dia masih di dalam negeri. Yang menarik kan kami sering interaksi dengan kawan-kawannya Sylvester dalam berbagai diskusi. Mereka bahkan terbuka di media mengatakan nggak kemana-mana. Bahkan dalam tanda petik agak meledek lah. Kita gimana mau dieksekusi? Suratnya nggak ada. Sampai seperti itu kan berarti loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang Sylvester Matutina gitu. Dalam kasus Sylvester Matutina yang kalah itu bukan jaksa, negara. Iya betul. Negara kok kalah dengan sosok terpidana. Berarti memang sosok yang dianggap negara itu bukanlah entitas lembaga dan seterusnya. Sosok dianggap negara itu adalah sosok yang paling berpengaruh. Orang akan berpikir, nggak usah lah kita tata. Toh kalau kita lapor polisi, jadi divonis mereka punya uang atau mereka punya akses kekuasaan, nggak akan di penjara juga, nggak akan ada keadilan. Akhirnya apa? Saya khawatir, dan ini juga terjadi pada Sylvester Matutina, orang akan mengambil jalannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, Sylvester Matutina. Sebetulnya barangkali sejatinya kita semua warga negeri ini sudah mengalami kebosanan yang sangat akut membicarakan orang ini dan kasusnya. Kalau dalam idiom Yunani barangkali kita sudah mengalami taedium vitae. Persoalan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan yang membosankan. Karena berkali-kali kita bicarakan, berkali-kali kita kupas, berkali-kali kita angkat. Tidak ada hasilnya. Sylvester Matutina, seorang yang sudah inkrah untuk segera memasuki penjara, bertahun-tahun lamanya, hingga hari ini masih tetap berada di luar dan bebas merdeka. Untuk itu kami mengundang orang yang tahan terhadap kebosanan itu. Dia Mas Hozin, Ahmad Hozinuddin. Terima kasih Mas Hozin. Iya, sama-sama. Saya tidak tahu, saya sebetulnya tadi kalau saya agak gagap untuk membawakan pengantar, karena saya tidak tahu lagi pengantar seperti apa yang harus saya buat untuk orang ini. Karena seringnya membahas hal ini. Seringnya membahas dan nyaris tidak ada apapun yang katakan saja persoalannya itu agak bergeser. Ada kemajuan dan tidak kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan masih bebas merdeka. Betul. Makin lama makin kesini ini kelihatan apa sih? Ini memang skenario atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bangun narasi mengungkap kasus Sylvester ini untuk dan atas nama kepentingan diri sendiri, katakanlah saya begitu, tentu saja ungkapan bahwa kasus ini membuat kita bosan, sangat membosankan. Apalagi kalau dikaitkan pribadi itu, apa sih benefitnya bagi seorang Ahmad Hozinuddin misalnya, kalau itu saya, atau Bang Kang Darmawan atau yang lainnya, ketika Sylvester masuk penjara misalnya. Apakah dengan Sylvester masuk penjara kita tambah kaya raya misalnya? Kan nggak ada kayaknya. Tapi kalau kita kaitkan bahwa masalah ini tidak ansih soal seorang Sylvester Matutina, tapi ini tentang nasib bangsa kita, negara kita. Hukum yang diharapkan bisa menertibkan masyarakat, hukum yang diharapkan bisa memberikan kepastian, hukum yang bisa memberikan keadilan, tentu asa untuk terus menggali, mempersoalkan, dan terus mencari apa yang bisa menjadikan hukum ini kembali tegak. Menurut saya tidak akan pernah ada kata bosan. Apalagi dengan adanya Madilog, adalah salah satu forum yang menurut saya ini forum yang membuat saya selalu nambah energi untuk terus berpikir gitu. Kenapa? Karena memang ada step-step itu yang tidak bisa kita pisahkan, atau ini harus continue. Refleksi, berpikir, aksi, evaluasi. Refleksi, berpikir, evaluasi, dan seterusnya. Kan kita tidak bisa kemudian hanya bergerak tapi tidak punya landasan
pemikiran yang kokoh sehingga setiap ada hantaman dalam pergerakan itu kita kebingungan dengan hantaman tadi. Nah, karena itu biasanya forum-forum diskusi intelektual itu adalah forum yang memberikan sandaran dari satu langkah-langkah atau strategi yang kemudian ketika ada ujung yang buntu pun kita sudah tahu, oh itu biasa saja, atau setidaknya kita sudah siapkan jalan yang lain. Udah dan kita juga, ya, dan kita yang paling penting ya begitulah dinamika dalam perjuangan. Tidak ada satupun jalan perjuangan itu yang tanpa ujian, lancar, enak-enak saja, dan sejarah sudah mengajarkan kepada kita semua. Kenapa sih Al-Quran mengabadikan sejarah orang-orang seperti Fir'aun misalnya, padahal kan orang yang tidak layak untuk kita teladani dari sisi kesombongannya. Tetapi dari perspektif lain, kita layak menteladani bahwa kita jangan mengambil sikap seperti Fir'aun. Nah, gitu. Saya pikir si poster ini mau kita angkat dari sisi itu. Kita ingin tegaskan kepada bangsa, negara, juga seluruh rakyat, terlepas ada sikap dari negara yang seolah-olah kalah menghadapi seorang terpidana, tapi nurani kita, semangat juang kita, rakyat yang haus akan keadilan, butuh kepastian hukum, dan ingin masyarakat itu tertib ya. Karena dengan adanya hukum itu masyarakat bisa ditertibkan. Ini tidak pernah merasa lelah, kehilangan asa untuk terus bergerak. Dan seperti yang kami lakukan hari ini. Hari ini Kang Darmawan kami bersama sejumlah elemen, ada lawyer, ada tokoh, ada sejumlah bahkan mereka yang saat ini dipersoalkan oleh Saudara Joko Widodo melalui laporan Jokowi di Polda Metro Jaya di 30 April 2025 yang lalu, yakni Lismon Sianipar dan Roy Suryo ya. Itu kan mereka sedang berstatus terlapor. Kemudian ada juga tadi Bang Bram Batubara, ada tokoh-tokoh Sateka Jaya, ada Bu Menu Ulan dari ARRM, dari lawyer-lawyer tadi ada saya sendiri, ada Kurnia Triurani, ada juga Bang Rizal Fadila, ada Bang Jahmada Ginsang, dan yang lainnya begitu. Kita datang ke Kejaksaan Agung untuk meminta dua hal pilihannya opsinya. Pertama, Jaksa Agung segera menangkap mengeksekusi Sylvester Matutina, atau yang kedua kalau tidak, kami tidak meminta Jaksa Agung mundur karena sulit hari ini kita berharap ada pejabat mundur. Tapi kita minta Presiden copot. Kenapa? Nah, urutan peristiwanya demikian. 31 Juli kami kan sudah datang ke pengadilan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk minta itu dieksekusi. Tidak ada jawaban. 31 Juli 31 Juli. 2 bulan lalu. Ya, kemudian 4 September Anang Kapus Penkum itu Anang Supriyatna ya, itu mengkonfirmasi akan ditindaklanjuti dan sudah ada info Kejari Jakarta Selatan mengirimkan undangan kalau tidak nanti dieksekusi. Tapi ternyata tidak terjadi juga. Tidak cukup dari itu, kami datang lagi ke Kejaksaan Negeri untuk meminta hal yang serupa kepada Kejari, dan kami juga sudah kirim surat ke Kejaksaan Agung. 3 pejabat yang kami kirimi surat, pertama Jaksa Agungnya ST Burhanuddin, kedua Jamwasnya, saat itu Jamwasnya sedang dipegang oleh PJS. Saya kurang tahu waktu itu siapa, karena nama yang kami sebut kami dapat dari informasi website Kejaksaan Agung, ternyata katanya sudah nggak menjabat lagi Pak. Kemudian Jambit, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Tujuannya apa? Ini nggak layak ada kasus seperti ini. Dan kalau kita lihat kan ini seperti terstruktur kan? Iya, betul. Maksudnya struktur itu bukan satu penyimpangan yang hanya dilakukan oleh kejaksaan atau bahkan jaksa menangani perkara Sylvester, tapi sampai ke Kejaksaan Agung, dan terakhir saat hari ulang tahun Korps Adiaksa di tanggal 2 September 2025 yang lalu sudah ada perintah tegas dari Jaksa Agung sampai hari ini udah 15 hari loh kalau kita hitung dari 2 September hari ini tanggal 17 September. Pertanyaannya, jaksa ngapain aja? 19 hari. Hari ini sepakat 19 ya. Pertanyaannya, jaksa ngapain aja? Kan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen kan harusnya juga bekerja karena ini statusnya kan tidak diketahui katakanlah demikian. Tapi yang menarik kan kami sering interaksi dengan kawan-kawannya Sylvester dalam berbagai diskusi. Mereka bahkan terbuka di media mengatakan nggak kemana-mana. Bahkan dalam tanda agak meledek lah. Kita gimana mau dieksekusi? Suratnya nggak ada. Sampai seperti itu kan berarti loh kok negara sepertinya kalah dengan seorang Sylvester Matutina gitu. Dan tadi dalam rilis kami tegaskan ini persoalan Sylvester Matutina bukan persoalan keluarga Yusuf Kalla loh. Ini sudah persoalan bangsa berkaitan dengan penegakan hukum. Walau mulanya ini kan kasus laporan dari keluarga Yusuf Kalla yang kemudian berakhir dengan vonis itu ingkrah di 20 Mei 2019 yang lalu. 1 tahun 6 bulan, 1,5
dan melanggar pasal 311 6 KUHP tahun yang tentang lalu, fitnah. ya? Ya, 6 tahun yang lalu. Oke. Jadi kalau kemudian dianggap apa kepentingannya kalian? Ini kan dulu yang laporan kan keluarga Yusuf Kalla. Yusuf Kalla aja nggak mempermasalahkan. Ternyata belakangan kita ketahui mereka juga belum pernah Iya. berdamai. Padahal klaimnya dulu kata sudah dimaafkan. Iya. Nah ini yang kami kemudian dalam konteks ini kami tidak bisa berprasangka baik. Kami justru berprasangka buruk. Ada apa di balik ini semua? Kalau begitu, bisakah kita mengatakan bahwa kejaksaan lepas dari apapun alibinya, alasannya, sebetulnya sedang memperjudikan wajah hukum Indonesia dengan, katakan saja kita sudah bisa mengatakan membiarkan Sylvester terus-menerus? Kalau memperjudikan itu kan sifatnya ada dua kemungkinan, menang kalah. Iya. Kalau hari ini menurut Udah saya pasti ya? udah pasti rusak institusi kejaksaan. Sama saja ya menumbalkan institusi hanya dengan dalih bahwa mereka sudah melakukan tindakan dan seterusnya. Makanya yang lalu itu saya sudah meminta ya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan agar ya jaksa itu dianggap serius, setidaknya melakukan 3 hal. Yeah. Pertama melakukan cekal, kedua melakukan buron, ya. Ketiga ya eksekusi. Kalau eksekusi itu yang pertama ya. Kalau nggak bisa eksekusi setidaknya ditetapkan DPO dan dicekal, berarti ada keseriusan. Sampai hari ini kan kita tidak pernah mendengar apakah orang ini dicekal. Berarti tuntutan itu pun tidak dilakukan. Tidak. Ya? Artinya ketika tuntutan itu tidak dilakukan, Mas dan kawan-kawan berkesimpulan bahwa memang kejaksaan, apakah ini Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, itu tidak sama sekali tidak serius. Sebelum Jaksa Agung secara terbuka menyampaikan bahwa Sylvester akan segera dieksekusi, ini tanggung jawabnya kami anggap hanya ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami anggap yang bersalah hanya Kejaksaan Negeri. Tapi begitu Jaksa Agungnya sudah ngomong kok ini tidak segera di follow up sampai 15 hari. Di hari besar mereka. Di hari besar mereka lagi ya. Ini seolah-olah ya mereka memang sengaja membiarkan kasus ini dan akhirnya yang kasihan adalah marwah institusi. Makanya kami tegaskan tadi agar institusi kejaksaan itu kembali memiliki kehormatan, punya wibawa, lebih jauh ada kedaulatan hukum kita yang dijaga dengan penegakan hukum terhadap Sylvester Matutina, ya harus segera ditangkap. Makanya tadi kawan-kawan itu ada satu aktivis tadi bawa ayam sayur gitu. Jadi kita kasih ayam sayur gitu. Ini Jaksa Agung tadi ayam sayur ini. Nah, jadi makanya kami tadi tegaskan, enggak usah lah bernarasi mau menangkap Reza Khalid yang masih di luar negeri yang tangan Kejaksaan Agung nggak tahu bisa jangkau atau enggak. Ini loh yang Sylvester yang dia masih di dalam negeri, katakanlah dia tidak punya akses macam-macam. Nah masuk ke praduga yang kedua yang saya katakan tidak mungkin bisa berprasangka baik. Harusnya akhirnya kita nggak mau mengaitkan sosok Sylvester itu dengan seorang Joko Widodo yang meskipun sudah tidak menjabat presiden secara de jure masih punya pengaruh besar dalam kekuasaan politik, termasuk dugaan kabel institusi kejaksaan yang membuat Sylvester ini sampai hari ini tidak bisa ditangkap oleh jaksa. Mas Hozin mendengarai ada indikasi bahwa kejaksaan masih berada pada suasana lama lah katakan. Masih sangat memberi ruang kepada kekuatan mantan dibanding pemerintahan saat ini. Ya, yang jelas kan Jaksa Agung ini kan ST Burhanuddin kan dilantik dulu di era Jokowi. Hampir samalah dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Yang kedua, ada beberapa kasus besar yang beririsan dengan kepentingan oligarki yang dekat dengan Jokowi. Juga dalam perspektif saya ya pribadi, bukan kami tim, itu justru untuk dalam rangka melindungi. Misalnya dalam kasus pagar laut. Di kasus pagar laut itu kan dulu kita menuntut pagar laut PIK lah ya. PIK 2, aguan gitu kan. Kami menuntut agar diproses hukum dua-duanya. Baik tipikornya maupun tipidumnya. Tipidumnya kan dulu sudah jalan. Ada Arsin dan kawan-kawan yang ditetapkan tersangka. Pasal 263, mereka inilah yang bermain membuat surat-surat seolah ada transaksi jual beli di tanah-tanah yang sebenarnya wilayah laut yang didalihkan dulu itu wilayah daratan yang terkena abrasi. Kan saat itu sebenarnya ini harusnya jalan. Berkas dikirim ke kejaksaan. Oleh kejaksaan dikasih petunjuk, ini ada tipikornya. Kemudian Baris Krim mengatakan nggak ada. Jadi ini bolak-balik. Akhirnya apa? Habis waktu untuk menahan oleh penyidik di Polri, dilepas dan tidak bisa dilanjutkan karena ini tidak kunjung
selesai tidak kunjung lengkap karena ada ganjelan dari Kejaksaan Agung. Ini pun ada tendensi permainan di sana. Nah, itu yang saya kaitkan bahwa mau tidak mau apa yang diperoleh status PSN oleh Aguan itu tidak lepas dari kebijakan era Jokowi. Oke. Katakanlah waktu itu kan sejak Aguan ini dia diwawancara Tempo kan dia mengaku bawa belur muka saya untuk nolong IKN begitu. Kompensasinya statusnya di PSN kan begitu. Dan kita juga tahu ada pidato Jokowi secara terbuka, Bapak Ibu kalau butuh tanah berapapun luasnya tinggal bilang kepada saya. Itu kan sebuah tawaran publik dari seorang Jokowi kepada oligarki untuk bisa meluaskan industri bisnis mereka. Nah, itu yang ditangkap oleh Aguan. Maksud saya balik lagi ke Kejaksaan. Saat itu tindakan jaksa yang memberi petunjuk ada Tipikor. Pada saat yang sama dia menarik diri dari penyidikan Tipikornya. Kan sebelumnya kan jalan jaksa. Menarik diri katanya mau bareng-bareng. Tapi kemudian tidak. Padahal di Tipikor, divisi Tipikornya Polri katanya udah jalan. Di Tipidum diberi petunjuk Tipikor. Ya nggak mau Tipidum jalan, nabrak. Nah, kami membaca itu hanyalah modus agar berkas bolak-balik sehingga kehabisan waktu untuk menahan. Nah, ketika waktu habis harus dilepas. Nah, ketika mau ditahan lagi nggak bisa karena berkas 21 sampai hari ini kan. Nah, balik lagi pada kasus Sylvester Matutina. Sylvester Matutina kenapa dia erat? Makanya ada orang yang mengatakan kalau mau cari Sylvester Matutina jangan hanya cari di alamat rumahnya. Pertama coba cari di kantornya Erick Thohir karena kaitannya dia adalah komisaris di ID Food yang diangkat oleh Erick Thohir. Walaupun sebenarnya ini aneh nih, dia kan terpidana kok bisa diangkat. Yang kedua, coba cari ke Solo, jangan-jangan dia sedang diskusi dengan Dewan Penasehatnya, ya ini saudara Jokowi. Karena kita tahu Sylvester Matutina itu ketua Solidaritas Merah Putih yang kita ketahui ya, daihatnya Jokowi, dan Dewan Penasehat pembinanya itu adalah Jokowi. Bahkan disebutkan oleh Sylvester dalam sebuah video yang beredar itu, ini adalah Dewan Pembina seumur hidup. Pokoknya selama Pak Jokowi masih hidup, ya beliaulah Dewan Penasehat kami. Begitu kata Sylvester. Tapi menariknya menurut saya ini juga harus kita syukuri ya. Tahadus bi nikmatillah. Ada ungkapan yang mengatakan kalau kita tidak bisa bersyukur pada yang sedikit, mustahil kita bisa syukur pada yang banyak. Kita bersyukurnya bahwa sejak kita persoalkan secara aktualisasi publik, Sylvester sudah terpenjara, eksistensi dia hilang. Sebelumnya kan dia kemana-mana ya, diskusi dari satu TV yang lain, podcast yang satu, podcast yang lain, sambil masih bisa mengancam Roy Suryo, Rismon dan yang lainnya. Kamu pasti tersangka, kamu masuk penjara. Hari ini di ruang publik paling tidak dia sudah tidak ada. Karena kalau dia masih di ruang publik, ini tambah menampar muka institusi kejaksaan. Nah, tuh buktinya dia masih ada di TV. Jadi saya pikir kita tidak kemudian hanya melihat parameter keberhasilan hanya dari satu sisi saja ya. Kalau kita buat parameter yang agak objektif meluas, ya tetap ada sisi-sisi yang kita syukuri, Saya ingin menggarisbawahi soal sisi-sisi yang layak disyukuri ini. Tadi saya dengar bahwa ada aksi lah ya, ada aksi di Kejaksaan Agung. Dari kejadian tadi, apakah ada sebuah kemajuan sesedikit apapun itu yang juga layak disyukuri atau sama sekali tidak ada respon? Di antara yang internal ya di kalangan aktivis, tidak itu kan menjadi sarana konsolidasi untuk terus mengingatkan publik bahwa ada masalah terkait Sylvester, jangan dilupakan. Karena bangsa kita itu sering kan penyakitnya pelupa. Ramai sebentar begitu hilang, nggak ada yang ngontor. Ramai sebentar itu hilang. Tahu-tahu pulang sudah seolah-olah menjadi malaikat lagi gitu. Padahal sebelumnya iblis katakanlah demikian. Itu tetap kita syukuri. Karena tidak gampang juga untuk mengkonsolidasi dan mempertahankan satu isu di tengah gempuran isu yang luar biasa panjang itu. Kan sebelumnya isu ijazah palsu, isu seperti itu ramai. Begitu ada isu demo kan sempat menghilang. Betul. Nah, begitu demo sudah mereda, ini kan kita tidak mungkin diam. Nah, ini termasuk salah satu sarana konsolidasi. Meskipun kita tidak hanya menyandarkan pada kasus Sylvester. Yang kedua, ini kan levelnya naik kan. Kalau sebelumnya kan kita Kejari kan. Hari ini kenapa kita nuntut ke Kejagung? Karena sudah statement. Dan kami meyakini statement Kejagung saat di hari ulang tahun Adi Aksa itu bukan tanpa sebab. Itu juga bagian dari kemajuan. Karena sebelumnya yang statement hanya Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna kan. Sekarang langsung Jaksa Agungnya. Ya. Nah,
saya kira agak sulit kalau terus bertahan dengan posisi tidak segera menangkap. Tapi balik lagi silahkan bagi Kejaksaan Agung. Karena kalau kita bicara tentang urusan perjuangan itu kita selalu menggunakan parameter amal apa saja yang harus kita lakukan. Bukan hasilnya. Walaupun amal-amal ini tentu kita duga kuat akan berkonsekuensi atau ada kausalitasnya akan menghasilkan ini begitu. Di antaranya saya kira malu lah kalau Jaksa Agung nggak cepat-cepat melakukan proses tindakan. Tapi tadi ada dialog nggak dengan pihak kejaksaan? Nah, tadi itu kami mau datang sekaligus audiensi. Sudah kami atur beberapa perwakilan. Tapi rupanya pintu langsung digembok, petugas menjauh. Tadinya kalau petugas agak dekat, kami mau komunikasi bisa tidak diterima, tapi tidak. Jadi pintu gerbang langsung. Kami kan demo di belakang, di akses belakang. Nah tadinya kan terbuka. Begitu kami datang, ada mobil komando datang, langsung dikunci. Petugas yang tadinya ada dekat di pos itu menjauh. Kayaknya mereka menghindari kalau ada diskusi kemudian menolak kan nggak enak begitu. Jadi seperti ini layanan publik kita ya. Jadi memang sudah pada titik mereka pun menutup telinga ya. Bodoh amat lah gitu. Nah, untungnya ada media. Nah, melalui media inilah kita berharap walaupun tidak diterima langsung, tapi aspirasinya masuk melalui media tadi. Dan dikontrol publik karena publik juga melihat itu. Kita tahu Laras ya. Laras yang diambil sama polisi. Dia kan saya pakai cuma Dia kan mengupload kepeduliannya di Instagram. Nggak salah. Sampai saat ini dia kemudian ditahan dan kalau ditahan itu kan artinya kelihatannya dia menghadapi pasal di atas 5 tahun. Mungkin undang-undang ITE. Dibandingkan dengan Sylvester yang sudah inkrah, sudah PK tapi kemudian seolah dibiarkan. Ini ironis nggak nih di negara yang masih mengaku sebagai negara hukum? Kalau kita gunakan kaidah yang seharusnya memang ironis sekali. Tapi kalau kita lihat dari sisi praktik di negeri kita ini ya, terutama 10 tahun terakhir sejak di era Jokowi, saya pikir itu sudah menjadi sesuatu yang lazim. Jadi hukum tebang pilih, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum itu hanya untuk lawan politik, kawan kepentingan bisa dilindungi. Hukum itu menjadi alat transaksi, bargaining politik. Hukum itu sebagai alat untuk mengendalikan lawan dan seterusnya. Dan saya memang sempat ya waktu itu kan dihubungi untuk bisa mendampingi Laras, tapi karena saya lagi loadnya tinggi, saya tidak bisa. Terus akhirnya kalau nggak salah rekan kami ya si Gafur itu yang pegang gitu. Dan memang konstruksi hukumnya seperti seolah-olah ini hanya untuk melegitimasi narasi yang keluar dari institusi polisi bahwa demo rusuh ini ada pemicunya dari narasi-narasi orang-orang yang ingin menghasut gitu. Sama juga ketika Deore Marhen itu juga ditangkap, itu kan hanya untuk melegitimasi cerita yang selama ini seolah-olah masalahnya di sana, tapi tidak berkaca lebih jauh sebenarnya tindakan-tindakan pelayanan kepolisian terhadap aktivitas menyampaikan pendapat itu seperti apa sih? Ini kan yang kemudian hari ini menimbulkan aspirasi, bahkan ditindaklanjuti dengan pertemuan sejumlah tokoh nurani bangsa, tokoh-tokoh untuk menggulirkan wacana reformasi Polri. Artinya kan kita tidak bisa melihat ansis soal ada hal yang di luar gitu. Dan hari ini juga kita bisa melihat bahwa setelah kejadian ini begitu selesai begitu saja, kita juga tidak melihat ada upaya perbaikan internal DPR misalnya yang sebelumnya kan ini pemicunya di DPR begitu. Akhirnya lagi-lagi rakyat ini ya dalam beberapa kasus bahkan mayoritas yang terkait kasus publik itu ironi ya, mereka menjadi korban sekaligus dituduh menjadi pelakunya. Jadi rakyat dalam konteks demo yang menjadi korbannya, begitu ada rusuh dituduh juga menjadi pelakunya. Sementara kuat dugaan ada elit-elit yang bermain yang memanfaatkan situasi. Misalnya kemarin contoh setelah reshuffle bagi orang tertentu yang mendapat posisi kan dapat berkah dari peristiwa demo. Karena kalau tidak ada demo, tidak ada reshuffle begitu. Jadi kadang-kadang sedih saya. Sedihnya apa? Selalu saja pertikaian di elit itu yang menjadi tumbal selalu rakyat. Elit itu tidak pernah kemudian saling memangsa di antara mereka. Mereka masih punya bargaining. Tapi bagi rakyat. Jadi yang termangsa selalu rakyat. Rakyat tidak punya bargaining apapun. Darah yang mengalir, darah rakyat. Darah rakyat juga. Coba. Kemarin ada 9 orang kalau nggak salah yang meninggal. Apa gitu? Memang kalau kita kaitkan dengan dari sisi di petugas juga ada yang luka. Cuman kan kalau kita kaitkan dengan kematian kan
nggak sebanding dong. Makanya kemarin ada juga kawan-kawan tuh yang kecewa. Kok dari sisi rakyat tidak ada apresiasi, dari sisi petugas langsung dinaikkan jabatan. Nah, rakyat ini bagaimana dengan yang lain yang korban banyak ini? Iya. Setidaknya unggahan yang pertama saat konferensi pers seorang presiden terkait peristiwa itu adalah turut berbelasungkawa atas sejumlah anak bangsa yang meninggal. Apresiasinya pertama adalah tentang nyawa. Kalau cuma harta misalnya, ya adalah kerusakan busway dan itu gampang diperbaiki lagi. Toh ini duitnya juga ambil dari rakyat, bukan uang dari pemerintah. Tapi nyawa ini loh. Dan kadang-kadang nyawa itu akhirnya dianggap hanya ya hitung-hitungan kalkulasi angka statistik saja. Tidak dilihat dari value. Oh, di situ ada misalkan orang tuanya perjuangan, dia melahirkan, mendidik, membesarkan. Kemudian hilangnya harapan orang tua, oh itu nanti akan menyambung hidup kita, melanjutkan perjuangan kita. Belum lagi relasi, oh ada temannya yang kehilangan sahabatnya. Bahkan kalau dia keluarga ada ayahnya di sana. Kalau dia punya istri ada istrinya di sana. Sesuatu yang sangat kompleks yang melibatkan bukan hanya soal harta benda saja, tapi pikiran, perasaan dan berbagai ya dinamika yang sudah terbangun lama hilang kok seolah-olah tidak dinilai sebagai sesuatu yang lebih berharga. Ketimbang ya misalkan ya adalah kerusakan di kantor polisi, kerusakan busway dan seterusnya. Selalu saja narasinya oh ini ada kerusakan, ini harus bertanggung jawab. Sementara korban bagaimana cara bertanggung jawabnya? Negara tidak hadir. Memang kemarin ada kasus si Afan Kurniawan itu kan memantik empati banyak nyumbang ya kan. Tapi kan nggak semua mendapatkan yang seperti itu. Harusnya kan negara apa sikap negara terhadap itu? Apakah yang lainnya juga mendapat perhatian dari negara? Setidaknya kalau pangkat nggak mungkin kan, setidaknya santunan dari negara, saya belum mendengar itu. Dan kalaupun kita kaitkan dengan asuransi, kalau dianggap kecelakaan kerja, berapa rupiah nilai nyawa di dalam penghargaan oleh lembaga yang namanya asuransi. Mas begini, bahwa negeri ini sedang memerlukan investasi, iya kan? Karena keperluan untuk meningkatkan pertumbuhan dan lain sebagainya. Sementara paling tidak dalam perbincangan kita saat ini saja ada dua lembaga penegak hukum, kejaksaan dan kepolisian yang bukan lagi memberikan ruang, yang tidak membantu pemerintah untuk mewujudkan satu ruang yang investor friendly lah gampangnya seperti itu. Nah, kenapa kemudian kedua lembaga ini dibiarkan dalam tanda petik tidak beraturan, sehingga kemudian tidak berpikir untuk mengganti kedua pimpinan lembaga ini? Kan sebetulnya yang dirugikan pemerintah dan rakyat Indonesia yang masih memerlukan investasi untuk pertumbuhan ekonominya. Iya, memang juga kalau kita bicara investasi, terus siapa yang diuntungkan, ini kan juga satu hal yang harus kita bahas terpisah ya. Karena hari ini yang saya baca justru kebalikannya. Investasi itu adalah metode baru untuk melakukan kolonisasi atau ya katakanlah penjajahan model baru begitu. Nah yang kedua, justru kalau dalam konteks investasi dalam pengertian penjajahan, maka memang investor atau oligarki itu butuh aparat yang modelnya seperti ini, membela kepentingan mereka yang punya duit dan siapapun rakyat lawan. Kan itu terjadi banyak, di mana aparat polisian berhadapan dengan rakyat yang tanahnya katanya sudah punya perusahaan, rakyat yang kemudian sudah tinggal di situ, sudah mengolah tanah itu bertahun-tahun dipaksa diusir dari tempat dia mencari hidup begitu. Nah, tapi kalau dalam konteks Sylvester ini, ya memang akhirnya yang investasi besar yang kehilangan paling tidak ketidakpastian hukum itu kan kemudian menyeruak permukaan muncul. Lah iya ketidakpastian gitu kan. Kalau kita kembalikan hukum itu kan ada 3 tujuan hukum ya. Keadilan, kepastian, kemanfaatan. Tiga-tiganya itu hilang dengan kasus Sylvester Matutina. Pertama, tidak ada kepastian bahwa orang yang divonis itu masuk penjara. Ini tahu udah inkrah nggak masuk. Kedua, tidak ada keadilan bagi orang menjadi korban perlakuan Sylvester Matutina. Hari ini korbannya bukan hanya keluarga Yusuf Kala, tapi seluruh rakyat ikut merasa menjadi korban. Kenapa? Karena ujaran-ujaran seorang Sylvester Matutina itu begitu merusak ruang publik. Pada saat yang sama dia sudah menjadi status terpidana, tapi nggak pernah dieksekusi. Dan ketiga, kemanfaatan. Manfaat apa yang kita peroleh dari praktik bernegara ala seperti ini? Bahkan ini mengurangi, kalau kita tidak sebut menghilangkannya,
insentif ketaatan masyarakat pada hukum. Orang akan berpikir, nggak usah lah kita taat. Toh kalau kita lapor polisi, jadi divonis mereka punya uang atau mereka punya akses kekuasaan, nggak akan di penjara juga, nggak akan ada keadilan. Akhirnya apa? Saya khawatir, dan ini juga terjadi pada Sylvester Matutina, orang akan mengambil jalannya sendiri. Hukum jalanan. Sendiri, artinya jalanan ya? Iya, hukum jalanan. Vigilante gitu ya? Iya. Dan kalau sudah itu terjadi, ya perangkat-perangkat norma yang selama ini kita bangun dengan susah payah dari founder-founder kita yang kita kembangkan, itu akan menjadi dengan kata lain gitu. Yang kemudian memperlemah hukum dan membuat hukum tidak punya wibawa justru adalah aparat sendiri. Yeah. Kita lihat dalam kasus Sylvester itu kan sebenarnya jaksa itu dia mewakili negara. Betul. Tapi jaksa tidak menjalankan fungsinya sebagai wakil negara. Artinya dalam kasus Sylvester Matutina yang kalah itu bukan jaksa, negara. Negara, iya betul. Negara kok kalah dengan sosok terpidana. Jadi saya ingat berarti memang sosok yang dianggap negara itu bukanlah entitas lembaga dan seterusnya. Sosok dianggap negara itu adalah sosok yang paling berpengaruh. Makanya dulu pada kasus Jokowi dia dicemarkan, terus para pendukungnya mengatakan ini kan simbol negara. Simbol negara adalah kekuasaan. Artinya apa? Yang punya negara itu mereka yang berkuasa, bukan kita rakyat yang secara konstitusi adalah bagian yang memiliki kedaulatan atas negara. Ini apakah ini sebuah kesalahan? Negara dipersonifikasi pada orang yang dalam hal ini, katakan saja dalam kasus itu Jokowi misalnya. Dan kecenderungan yang seperti itu kan terjadi pada seluruh negara yang diktator, negara yang personifikasi kekuasaan pada sosok tertentu yang dia tidak taat pada konstitusi, tapi taat pada kehendak sang penguasa. Artinya apa? Kalau ada konstitusi yang sejalan penguasa, maka penguasa menggunakan konstitusi itu. Kalau yang tidak sejalan, konstitusinya yang diubah agar sejalan dengan kehendak penguasa. Dan ini terbukti dalam kasus perkara di MK nomor 90 itu kan. Bukannya Gibran yang diminta taat menunda untuk pilpres selanjutnya agar dia usianya 40 tahun, tetapi 169 undang-undang pemilu yang dipaksa ditafsirkan mengikuti keinginan dari penguasa agar Gibran bisa masuk memenuhi syarat. Kalau belakangan dia dipersoalkan gara-gara ijazah SMA yang setaranya itu tidak dianggap setara atau sederajat begitu. Mas, kejaksaan kan sering mengutip kalimat ini ya, keberadaan Sylvester tidak diketahui. Itu apakah sah nggak alasan seperti itu yang berkali-kali didengungkan? Kalau alasan itu di follow up ditindaklanjuti dengan sejumlah tindakan yang menjadi wewenang jaksa, masih bisa kita percaya. Misalnya dia tetapkan status DPO, dia lakukan cekal, dia juga melakukan tindakan mencari di tempat-tempat yang selama ini sudah diinfokan banyak pihak tempatnya Sylvester. Misalnya dia datang ke rumahnya, ada kabar dan sebagainya. Kawan-kawan dia bilang di mana? Masih di Jakarta begitu. Lah gimana mau dieksekusi? Suratnya nggak datang, ibaratnya begitu yang lalu. Lah ini kan cekal juga kagak ada. Yang ada hanya pernyataan imigrasi. Menurut keterangan imigrasi tidak ada lalu lalang Sylvester keluar negeri. Tapi bukan karena ada cekal. Cuma dicek aja. Oh belum ada atas nama Sylvester keluar dari wilayah tiba-tiba kalau sudah keluar Indonesia. Nanti ada, udah dicekal. Jadi saya kira itu adalah dalih-dalih yang berusaha direpetisi dan yang diupdate oleh jaksa itu dalihnya yang diupdate. Yang pertama katanya mungkin belum ada putusannya walaupun nggak langsung institusi kejaksaan karena saya waktu itu diskusi dengan mantan Kapus Penkum ya Kejagung Pak Jasman Panjaitan di sebuah TV swasta. Dia bilang berdalih bisa saja kalau belum ada salinan putusan mau mengeksekusi pakai apa, kan dasar jaksa itu mengeksekusi ada salinan putusan. Ternyata tidak, sudah terbantah. 20 Mei diputus, 20 Mei itu ingkrah, kemudian 19 September itu sudah dikirim oleh Mahkamah Agung berkasnya ke pengadilan pengaju, dalam ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Artinya sejak 2019 yang lalu itu sudah. Belakangan kan baru muncul statement dari Anang Supriyatna yang dulu pernah menjadi Kajari Jakarta Selatan. Memang dulu sudah pernah keluar surat eksekusi. Artinya kan putusan sudah dipegang. Iya. Tapi karena COVID, jadi itu terhalang. Lah, kan ditambah ya dalihnya. Lalu COVID kan nggak sampai 2025. COVID itu kan 2 tahun aja yang paling tinggi sekarang lah. 2020, 2021, 2022 kan sudah mulai ada istilahnya
pengendoran lah ya. Iya, normal itu apa istilahnya itu? Iya. Statusnya kan dikendorkan gitu. Betul. Tapi kan itu nggak diupdate dengan cara mencari, nggak dibiarkan saja. Nah, yang paling sahih sebenarnya kalau mau jujur, ya memang ada perlindungan kekuasaan. Sebenarnya kalau statement kejaksaan itu jujur mengatakan, kami tidak bisa lakukan karena memang ada kekuatan kekuasaan yang saat itu tidak bisa dilawan sehingga kami mendiamkan. Nah, itu relatif jujur dan langsung dipercaya oleh kita. Gitu. Tapi dalih tadi sedang dicari dengan update, kemudian bikin update lagi. Misalnya contoh, saudara Sylvester itu tidak punya saudara di kejaksaan. Jadi lamanya eksekusi itu bukan karena ada saudara Sylvester yang membantu dia untuk tidak dieksekusi. Kan jawaban-jawaban yang nggak relevan dengan keadaan yang terjadi. Dan saat itu sebenarnya yang diminta oleh publik itu tangkap dulu, bukan memberi penjelasan tentang kronologis yang sekian lama ini begitu. Jadi kalau kita lihat dari sejumlah kronologi dalih yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, ini alih-alih bergerak cepat untuk menindak atau menangkap Sylvester Matutina, tapi seolah-olah ingin mencarikan landasan legitimasi agar ada permakluman, bahkan pembenaran bagi kejaksaan untuk tidak melakukan eksekusi. Termasuk saat Sylvester Matutina mengajukan PK kan justru Kapus Penkum yang menyampaikan saat ini yang bersangkutan sedang mengajukan PK. Loh, apa urusannya? Oh, memang kuasa hukumnya Sylvester Matutina? Kan nggak ada. Dan dia padahal dia tahu di PK atau tidak di PK yang namanya putusan inkrah itu harus dieksekusi. Nah, kalau misalnya ada indikasi-indikasi kesengajaan seperti itu, apakah layak orang-orang penegak-penegak hukum seperti ini mendapatkan sanksi? Dan kalau iya, apa sebetulnya sanksinya yang layak? Sekarang kalau langsung ke Jaksa Agungnya ya. Jaksa Agung itu kan jabatan yang sifatnya politis. Orang yang menjadi Jaksa Agung kan tidak harus dari institusi kejaksaan, bisa dari luar. Dan itu merupakan hak prerogatif presiden. Sementara presiden melakukan rotasi atau melakukan reshuffle kalau dalam konteks menteri ya, itu kan bisa dilakukan dengan atau tanpa kesalahan. Nah, kalau dalam kasus Sylvester ini layak dicopot. Nah, tinggal presiden mau mengambil tindakan itu atau tidak. Makanya ini juga berpulang kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kalau dia ingin melindungi marwah kejaksaan, bahkan dirinya termasuk membantu Pak Prabowo agar tidak dipersoalkan publik, tidak mencopot ST Burhanuddin karena dia melakukan tindakan penangkapan, ya bantu presiden untuk tetap tidak mencopot dia dengan cara segera tangkap. Sebaliknya, pada sisi presiden, apakah kita bisa melihat ketika ada kesalahan besar di polisi, Kapolri dibiarkan, ada kesalahan besar di kejaksaan, Jaksa Agung juga dibiarkan, itu artinya PS menganggap semua baik-baik saja, atau gimana? Tadi, kalau kita kembalikan kepada hak prerogatif, sebenarnya kan melakukan pencopotan Jaksa Agung atau katakanlah kita ada persoalan atau tidak? Atau tidak kan itu hak presiden. Tapi kalau ada persoalan itu sebenarnya insentif yang besar buat presiden untuk mendapat kepercayaan publik. Oh, ternyata meskipun kewenangan itu subjektif, tapi digunakan oleh presiden secara objektif. Maksudnya begini, ketika presiden menggunakan kewenangannya, hak prerogatifnya, ternyata ada landasan argumentasi yang diterima publik. Kenapa dicopot? Wajar, dia nggak benar kerjanya, maka diganti. Jadi orang tidak melihat, itu suka-suka presiden. Itu enggak, gitu. Like and dislike, enggak. Insentif itu yang harusnya diambil, gitu. Tapi hari ini, menurut saya, yang harus mengambil insentif itu adalah Jaksa Agungnya. Ya ini apa? Dengan segera menangkap, menjadikan insentif dirinya tetap layak di situ dan tidak perlu menyusahkan presiden karena apa? Dituntut publik untuk mencopot Jaksa Agung gitu. Gini, saya kembali pada yang tadi Mas selalu katakan. Apapun yang terjadi kita harus mensyukuri beberapa kebaikan yang ada gitu ya. Apakah ini juga adalah momentum untuk disyukuri? Gini deh. Kalau ada baju kotor, kita harus bersyukur karena kita punya waktu untuk mencucinya. Kalau ada kepolisian yang kotor, itu artinya kita harus mensyukuri dengan mereformasinya. Dan demikian juga dengan Kejaksaan Agung. Nah, persoalannya adalah dengan cara apa misalnya publik bisa melakukan hal proaktif untuk mengambil momentum ini? Jadi kalau ada loginya seperti tadi kurang tepat ya. Seolah kita mensyukuri kekotoran yang terjadi begitu. Yang maksud saya syukuri kita sudah mengambil tindakan dan tindakan itu sedikit atau besar ada dampaknya. Misalnya dalam konteks menuntut Sylvester Matutina memang belum sempat ditangkap, tetapi setidaknya dia tidak lagi hadir di ruang publik sehingga agitasi-agitasi yang merusak ruang publik itu bisa dihentikan. Itu yang harus kita syukuri. Tapi bahwa hari ini banyak sekali ya anomali, bahkan itu menjadi karakter penegakan hukum kita yang
tumpul ke atas, tajam ke bawah, hanya tajam kepada lawan politik, tapi tumpul kepada kawan-kawan, itu sebenarnya satu keadaan yang harusnya ya membuat kita sudah tidak ada waktu lagi untuk berkompromi. Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kami ini tidak hanya oleh kami. Kalau memang republik ini, negeri ini milik bareng-bareng. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah republik ini hanya milik kita? Apakah soal Sylvester itu yang punya kepedulian hanya kita-kita? Kan kita semua. Iya. Nah, itu yang kami ingin ekspor. Karena kebaikannya nanti juga untuk semua. Iya. Itu yang kami ingin pantik juga, bahwa ayo rakyat, negara, warga bangsa ini republik milik kita, negara ini negara kita. Negeri ini tempat kita lahir dan dibesarkan, dan kalau ada kebaikan negeri ini untuk kita, kalau ada keburukan juga akan menimpa kita. Jangan kemudian mengambil sikap yang sekedar misalnya udah ada timnya Pak Ahmad Khazudin dan kawan-kawan adalah cukup mewakili kami. Enggak begitu konsepnya. Dianggap fardu kifayah. Ya, udah menggugurkan fardu kifayahnya gitu. Fardu kifayah itu hanya bisa selesai kalau apa yang menjadi kewajiban itu sudah ditunaikan. Misalkan kezaliman itu terangkat, ya selesai. Lalu kalau kezaliman itu belum terangkat, ya semua punya tanggung jawab. Tapi kalau ada sekelompok orang bisa menghilangkan kezaliman, nah yang lainnya sudah tanggal kewajiban itu. Jadi jangan pula menggunakan fikih itu untuk dalih berdiam diri karena ada yang fardu kifayah udah dilakuin berarti kita nggak perlu dong. Nggak begitu konsepnya. Nah hari ini justru harus ada dorongan dari sisi kaum agamawan, para ulama ya. Bahkan bukan hanya dorongan, mereka harus melit umatnya ini. Jangan kami depan ya. Iya, jangan kami yang kemudian depan. Jangan melit. Memimpin ya. Memimpin umatnya. Hari ini sebenarnya ada semacam kerinduan ya, kalau saya lihat ya. Rakyat khususnya dunia aktivis itu kerinduan mereka dipimpin oleh ulamanya, tokohnya. Kenapa? Mereka tahu bahwa tokoh ini yang lebih kafa'ah, lebih ngerti, lebih punya masa, lebih punya pengaruh. Tapi kan kita juga nggak bisa berpangku tangan. Kalau suatu kebaikan tidak bisa digerakkan oleh orang yang kita inginkan dia menggerakkan kebaikan, tentu dengan kapasitas yang hanya kita miliki, berapapun yang bisa dilakukan, kita tetap bergerak. Tapi sekali lagi saya ingin memberikan satu edukasi bersama, bukan berarti kita yang lebih ngerti gitu. Bahwa ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab seluruh rakyat. Nggak bisa. Masalah Sylvester Matutina, bahkan saya katakan bukan tanggung jawabnya keluarga Yusuf Kalla kalau hari ini. Walaupun saat itu awalnya kasusnya kan pencemaran terhadap keluarganya semua warga Indonesia. Warga negara Indonesia. Itu masuknya apa? Masih fardu kifayah juga atau fardu lain? Iya. Fardu kifayah itu kan satu kewajiban yang kalau sudah digugurkan, ditunaikan oleh sebagian orang, yang lainnya gugur. Contoh, orang meninggal, kalau sudah ada yang mensolatkan, gugur yang lainnya. Tapi kalau belum ada yang mensolatkan, kan semuanya dosa. Iya. Harus sampai bisa disolatkan gitu loh. Hari ini kezaliman itu harus sampai pada. Adakah tendensi bahwa warga negara Indonesia sekarang itu dalam posisi selalu saling menunggu? Jadi ketika ada yang melakukan fardu kifayah, mereka kemudian bersyukur. Tapi keinginan untuk proaktif itu sebetulnya tidak menyala seperti zaman-zaman dulu. Saya yang lebih banyak ya, yang dominan ya, bukan determinan. Yang paling dominan itu faktor khawatir, takut pada resiko. Jadi lihat-lihat kayak apa ya. Kalau yang lain aman baru ngikut gitu. Jadi tidak lihat apakah ini kewajiban dan dia mau ya menanggung tanggung jawab atas kewajiban, resikonya apapun itu. Tapi lihat-lihat nanti kalau kenapa. Dan selalu membangun narasi nanti kalau kita kena sendiri juga yang lain nggak peduli sampai kita. Inilah pikiran picik yang membuat kita lemah. Kenapa? Semua mengindividualisasi masalah pada dirinya, tidak bernarasi. Ini loh dampaknya nanti bagi bangsa kita, negara kita seperti apa. Enggak kita pikirkan lagi diri kita. Kita harusnya berpikir bangsa kita, negeri kita, masa depan generasi selanjutnya seperti apa. Anak cucu kita. Tapi hari ini orang ya ketularan ya egois. Akhirnya memikirkan jangan kesana lah kita sendiri. Nanti kalau kita kena juga yang lainnya belum tentu mikirin kita. Kita kena. Ini iya punya kita. Ini yang harusnya kita. Adakah tendensi bahwa ketakutan ini memang dilestarikan oleh sekelompok elit yang mendapat keuntungan dari ketakutan itu? Betul. Meskipun sebetulnya dia mempertaruhkan masa depan bangsa. Iya, mereka para politisi, penguasa lah, rejim lah. Itu selalu mengedarkan dua narasi sekaligus. Satu membodoh-bodohi, kedua menakut-nakuti. Makanya kita harus melawan dengan dua narasi. Ya, mencerdaskan dan memberanikan. Tidak cukup cerdas, kalau tidak berani nggak jalan. Tidak cukup berani saja, harus cerdas juga. Misalnya ya dibodoh-bodohi, misalnya kalau kita bicara tentang kebijakan, nanti seolah-olah mereka kan selalu dilihat dari sisi
oh ini akan begini. Tapi tidak melihat dari aspek dampak destruktifnya. Dibodohi kita, soalnya kebijakan itu kebaikan. Padahal sedang ada upaya mencuri APBN melalui sebuah proyek yang ketika mengalir proyek masuk ke kantong mereka, jadi legitimit lah harta itu dicuri APBN ke kantong mereka melalui proyek tadi. Tapi yang ditampakkan tidak aliran dana tadi, lihat, oh ini akan menjadi kepentingan publik dan seterusnya. Makanya kita harus kritis. Bahwa ada keuntungan dari sebuah proyek itu wajar. Tapi kalau kita timbang keuntungan untuk individu korporasi jauh lebih besar ketimbang keuntungan manfaat yang diterima publik, sementara APBN digarang oleh proyek itu, ini yang namanya membodohi. Contoh apa? IKN, proyek IKN. Apa benefitnya buat kita? Manfaatnya buat rakyat apa? Berapa uang APBN yang digarang 100 triliun lebih? Sementara siapa yang diuntungkan dari proyek itu? Tentu orang yang terlibat dari proyek itu. Rakyat, kita menanggung beban. Tapi kan nggak pernah ini dijelaskan seperti ini. Selalu dibodoh-bodohi, selalu berpikir tentang, sentralnya kita di tengah, Jawa nanti akan tenggelam, dan macam-macam lah. Katanya Jawa akan tenggelam, pindah ke Kalimantan. Tapi yang mau tenggelam justru dirampas oleh proyek oligarki untuk membangun komplek elit yang itu dari sepanjang jalur pantai utara. Kan nggak nyambung gitu. Kan dibodoh-bodohi. Logikanya nggak nyambung. Logikanya nggak nyambung. Mas, begini, sebetulnya bisakah Sylvester Matutina itu berbaik hati dan proaktif menyerahkan diri? Atau tidak? Tidak harus, tidak bisa begitu. Kalau dia orang itu merasa punya legacy demi bangsa, patutlah kemudian ada narasi itu ditawarkan. Tapi bagi Sylvester yang enggak lah. Dia akan berusaha bagaimana tidak menjalani vonis itu. Artinya memang ini udah beyond udah tidak ada sikap satria, udah tidak apalah itu ya. Pokoknya negara sekarang, tinggal negara mau bersikap seperti apa. Kalau Sylvester dia akan mencari peluang bagaimanapun caranya melalui kekuasaan. Apakah kita memang tidak bisa berharap itu tiba-tiba muncul dari jiwa Sylvester? Kan bisa saja, bukan? Mungkin kita kok berharap itu dari seorang terpidana gitu loh. Ya kalau bisa silakan, tapi buktinya kan enggak. Kenapa? Begini, orang-orang yang sudah 6 tahun saja dia lari, masa sekarang dia mau balik? Kalau dia mau balik dari dulu dia jalani eksekusi itu. Kalau dia punya sikap kesatria begitu. Makanya hari ini dia berusaha selamat dari beberapa tuntutan. Pertama, tentu dia akan pasang badan di lingkaran kekuasaan agar apa? Kekuasaan itu tetap melindunginya. Baik kekuatan yang dalam pengertian formil maupun material, dalam pengertian yang existing maupun yang de facto. Kan kita bahasakan ada kekuasaan de jure, ada kekuasaan de facto. Kedua juga dia berharap agar tidak ada lagi orang-orang seperti kita sebenarnya. Nah, cuman orang-orang seperti kita ini, gitu. Orang-orang seperti kita ini yang terus mengingatkan. Kenapa? Mengendalikan opini publik, masyarakat itu jauh lebih sulit ketimbang mengendalikan kekuasaan. Karena kekuasaan udah ada pejabatnya pegang selesai. Tapi kalau opini, pendapat, tuntutan publik nggak bisa. Bukankah sikap seperti ini di tengah misalnya kekecewaan publik karena dia mangkir, karena dia seolah-olah imun, sikap seperti ini justru merugikan Sylvester dengan misalnya berani nggak dia jalan-jalan ke mall? Berani nggak dia? Kan tidak kelihatannya. Kalau Sylvester itu punya narasi atau sikap yang punya sikap negarawan, ya mungkin bisa lah kita berpikir seperti itu. Jadi kita juga jangan egosentris ya, memandang Sylvester itu kira-kira pikirannya seperti kita lah. Karena jauh panggung dari api. Karena begini, kalau itu kita terapkan pada Sylvester nggak ada perkara ini. Nggak ada perkara ini gitu. Jadi memang dia akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk menghindari kasus ini. Dia memang hari ini dia yang terpenjarakan dari sisi media. Di luar itu dia masih bisa kemana-mana. Nah, ini yang kemudian disayangkan. Kan ada aparat negara yang sebenarnya bisa ngejar itu. Kenapa sih untuk perkara-perkara yang lain negara bisa mengintai, mengendap-endap, mematasi, menyadap, macam-macam. Gitu. Giliran untuk Sylvester memasuk, menerjang paksa rumah. Menerjang paksa, Charlie Chandra diterjang paksa gitu. Lah ini kok diam gitu. Nah, saya kira diamnya mereka udahlah itu bagian dari tindakan mereka. Sekarang pilihannya apa yang harus kita lakukan? Nah, kami mengambil pilihan tidak diam tadi. Karena apa? Ini memang kalau suara publik makin kencang, pasti pada akhirnya kekuasaan itu tak berdaya akan memenuhi apa yang diinginkan. Kalau misalnya publik entah secara sendiri-sendiri atau berkelompok dalam
puncak kekecewaan mereka mencari Sylvester, menemukan dan menyalahkan kejaksaan, itu mungkin? Kalau dalam konteks mengambil tindakan polisional nggak mungkin. Tapi kalau dalam konteks menemukan, mendorong, dibawa, ya bisa saja. Oke. Misalnya langsung mengambil tindakan dengan membabi buta. Tindakan-tindakan polisional, misalnya kalau lari langsung ditembak gitu. Nggak bisa. Tapi kalau dipegang ya nggak ada masalah. Dipegang, dibawa. Iya, dibawa begitu. Seperti misalnya atau setidaknya masyarakat hari ini proaktifnya anak-anak muda di Nepal kan mereka proaktif. Iya, paling tidak hari ini medsos gunakan. Kalau ada tahu dia di mana foto, viralkan. Biar malu lah kejaksaan, masa kalah sama netizen gitu loh. Sebenarnya lolosnya Setia Novanto itu bukan ketidakberdayaan kita untuk melakukan kritis, tapi tidak punya rasa malunya kejaksaan terhadap penegakan hukum di negeri ini. Kita nggak perlu merasa kita tak berdaya, tapi apakah kejaksaan masih punya malu sehingga kasus ini tidak segera dieksekusi? Mudah-mudahan itu masih ada sesedikit apapun. Ya. Karena bagaimanapun suatu saat mereka akan menjadi sipil dalam tanda petik ya, kembali ke masyarakat gitu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kemudian kehilangan apalah wibawa lah atau karisma lah atau apapun ketika sudah berhadapan dengan masyarakat, sementara masyarakat masih mencatat semua yang hal-hal buruk yang pernah mereka lakukan. Betul. Sobat Madilog, tidak ada keadilan tanpa eksekusi. Tidak ada supremasi hukum jika vonis pengadilan dianggap opsional. Dan tidak ada demokrasi jika hukum hanya berlaku untuk lawan politik. Hari ini rakyat bisa melihat sendiri. Vonis yang inkrah dibiarkan menguap. Orang yang jelas-jelas bersalah menurut hukum negara tidak disentuh aparat. Sementara yang membela agama yang menyuarakan kebenaran dihukum berat tanpa banyak basa-basi. Tak ada peradaban tanpa keadilan. Dan tak ada keadilan tanpa keberanian melawan sistem yang zalim. Kata Sayyid Qutb dalam magnum opusnya Fi Zilalil Quran. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Dan jika hukum sudah tidak bisa dipercaya, maka rakyat punya hak untuk mencari keadilan di luar sistem yang korup. Dan pada saat itulah, perubahan bukan hanya jadi hak, tetapi sudah menjadi sebuah kewajiban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.